Halo sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan menuju ke Polres atau Samsat ini. Kebetulan saya punya urusan dengan Polres atau Samsat, yaitu urusan untuk mutasi dan balik nama sepeda motor. Untuk sepeda motor ya. Jadi tepatnya di bulan 11 tahun 2020 ini sepeda motor saya sudah habis masa pajaknya, masa platnya, harus dibalik nama karena sepeda motor saya masih beratas nama pemilik yang lama. Jadi pemirsa, jika kita ngomongin masalah mutasi atau balik nama, atau kita sendiri ingin mutasi balik nama, pasti kita berpikir bahwasanya yang namanya mutasi atau balik nama itu ribet ya gitu. Harus pakai jasa, harus pakai ini, pakai itu, belum ditambah sama rumor-rumor hoax tentang mutasi atau balik nama yang sulit. Ternyata setelah saya jalani sendiri ini, untuk mengurus birokrasi masalah mutasi dan balik nama itu sangatlah mudah. Jadi di video ini akan saya coba terangkan gitu bagaimana caranya, apa yang perlu harus kita siapkan, dan berapa nominalnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya pribadi untuk mengingatkan, tonton durasi full video ini agar Anda paham, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan silahkan komentar di video bawah ini jika ada yang masih ingin ditanyakan. Karena motor saya ini identitasnya di Kepolisian Sleman, tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ingin saya ubah ke polisian di kota Bantul ya, maka saya datangi yang pertama kali adalah di Polres atau Samsat Bantul. Yuk simak. Jadi pemirsa, yang perlu kita siapkan pertama adalah unit sepeda motor, BPKB, STNK, kwitansi jual beli, KTP kita, dan yang terakhir adalah uang ya. Sedikit informasi untuk kwitansi jual beli ini, sebenarnya kwitansi jual beli yang sah yang bisa diproses atau sebagai syarat kita mutasi atau balik nama adalah kwitansi yang bertuliskan tahun di mana kita mau mutasi. Contoh, jika kita mau mutasi di tahun ini, tahun 2020, maka kwitansinya harus bertuliskan tahun 2020, meskipun itu dengan bulan yang berbeda ya, dari Januari sampai Desember, yang penting tahun 2020. Dan ditandatangani oleh pemilik sepeda motor yang lama. Jika pemirsa memiliki kwitansi atau tidak memiliki kwitansi, bisa dibuat lagi kwitansi yang baru, bisa menemui si pemilik sepeda motor untuk meminta tanda tangan. Solusi yang bagus adalah jika kita beli sepeda motor sekarang dan ingin dimutasi balik nama 2-3 tahun yang lalu, silahkan diberi materai, namun di bagian tahun silahkan tidak diisi, itu lebih baik, lebih gampang nanti. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan nomor mesin ya, sebelum kita berangkat kita bersihkan juga nomor mesin. Hitung-hitung kita bantu petugas di lokasi agar lebih cepat nanti kalau mau menggesek nomor mesinnya, seperti itu. Kebetulan karena identitas motor saya ini di Sleman dan ingin saya balik ke identitas Polres atau Kepolisian Bantul, maka saya datangi yang pertama kali adalah Polres atau Samsat tujuan saya, tujuan untuk balik namanya. Kebetulan ini ada di Bantul ya, saya datangi ke Polres Bantul pemirsa. Jika kita sudah sampai ke Polres atau Samsat tujuan kita, maka yang pertama-tama kita datangi adalah tempat fotokopi ya.
Kenapa kita harus mendatangi tempat fotokopi, terutama fotokopi yang ada di lingkungan Polres atau Samsat? Karena di tempat fotokopi ini mereka lebih tahu, petugas fotokopi itu lebih tahu apa yang harus difotokopi, berapa rangkap, dan bagaimana cara menyusun fotokopinya. Nah, yang perlu kita fotokopi adalah fotokopi BPKB 4 lembar, STNK 4 lembar, KTP 4 lembar, kwitansi jual beli juga 4 lembar. Ingat ya, jangan di tempat fotokopian di luar lingkungan itu, lingkungan Polres atau Samsat. Karena dengan kita fotokopi di lingkungan itu, kita sedikit membantu Bapak polisi petugas untuk lebih cepat bekerja, karena tidak harus menyusun lagi fotokopian berkas yang kita masukkan. Jadi kita tinggal tinggal masukin, Bapak kepolisian juga tinggal mengurusnya lagi, seperti itu. Setelah kita selesai fotokopi, maka kita langsung aja masuk ke lingkungan Polres atau Samsat. Kita langsung menuju ke bagian cek fisik ya. Langsung kita parkir aja, kalau kita nggak tahu bisa kita tanya sama bapak-bapak petugas di situ. Setelah masuk cek fisik, kita langsung menuju ke bagian mutasi masuk atau pendaftaran mutasi. Nah, di sini berkas kita masukkan. Setelah berkas kita dicek sudah komplit semua, maka kita akan mendapatkan belangko untuk cek fisik. Setelah dapat belangko, kita disuruh kembali lagi ke bagian cek fisik. Dan tugas kita di sini adalah menunggu petugas mengecek fisik sepeda motor kita, dan kita mengisi belangko ini. Diisi sesuai dengan STNK ya, yang tertera di STNK. Setelah semua dicek, maka kita disuruh kembali lagi ke loket pendaftaran. Kita masukkan lagi belangko beserta berkasnya. Jika sudah dicek lagi sama bapak petugas di sini, maka kita akan diarahkan selanjutnya harus kemana, selanjutnya harus bagaimana. Kebetulan berkas saya masukkan lalu dikeluarkan lagi oleh bapak petugas. Lalu saya disuruh menuju ke Polsek atau Samsat identitas sepeda motor saya. Kebetulan identitasnya adalah Sleman, untuk pencabutan berkas. Jadi di Polsek tadi itu cuma untuk gesek ya. Nah, kita datangi lagi fotokopian di lingkungan Samsat ya. Nanti ada belangko itu harus difotokopi lagi, terus ada beberapa lagi yang harus kita fotokopi. Karena satu rangkap fotokopi komplit itu tadi udah disita sama bapak kepolisian di Bantul ya. Setelah selesai kita fotokopi, langsung aja kita cari gedung bagian unit BPKB. Itu semua ada. Jika kita tidak tahu, kita bisa tanya oleh petugas yang di situ. Lalu kita masuk aja langsung ke loket 4. Di loket 4 ini berkas kita yang kita bawa beserta belangko tadi kita masukkan di loket 4. Bapak kepolisian akan mengecek. Setelah selesai, kita disuruh membayar ke BRI. Nah, pembayaran di BRI ini 150.000 ya. Setelah selesai kita bayar, kita disuruh kembali ke loket 4. Di loket 4 ini berkas kita akan disusun oleh bapak petugas. Di sini saya jelaskan lagi, ini adalah loket pendaftaran. Berarti nanti ada loket untuk memproses gitu. Setelah selesai didata, semuanya disusun rapi sama bapak polisi, maka berkas kita untuk pencabutan sudah komplit dan akan kita disuruh pindah ke loket lagi, yaitu loket untuk memproses mutasi. Kebetulan di Samsat Sleman ini loket untuk mutasi ada di gedung yang sebelah yang baru, tepatnya di loket C paling ujung sendiri ya. Berkas ini saya masukkan ke sini. Nanti kita dipanggil lagi oleh bapak polisi. Kita akan diberikan selembaran fotokopi komplit beserta
ada blanko, ada surat untuk pengambilan nanti di hari H terakhir berkas mutasi kita ini untuk diambil gitu ya. Kebetulan saya masukkan berkas ini pada tanggal 17 November dan diambil lagi di tanggal 2 Desember. Di tanggal 2 Desember ini di hari H saya datangi lagi ke Samsat pagi-pagi ya. Langsung saya menuju gedung pengambilan. Lalu saya masuk ke loket lagi. Nah, di sini sebelum berkas kita dikeluarkan, kita dipanggil lagi untuk membayar sebesar 46.700. Nah, baru kita berkasnya itu komplit ya, satu stop map penuh diserahkan, lalu kita disuruh kembali lagi ke loket 4. Di loket 4 ini sudah tidak ada pembayaran ya sahabat YouTube, cuma berkas kita dicek sudah komplit semua atau belum. Jika berkas kita sudah komplit, maka dari Samsat Sleman atau Kepolisian Sleman menyatakan berkas kita sudah dicabut gitu, dan kita disuruh ke Polres atau Samsat tujuan. Dan biaya total untuk pencabutan ini adalah 150.000 dan 46 ya, jadi totalnya 196.700. Murah kan? Mudah juga. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memproses surat-surat kita sendiri. Kita biasakan, karena bapak-bapak polisi yang bertugas di Samsat, Polres, baik pengurusan SIM atau BPKB STNK sudah mengarahkan dengan baik step by stepnya begitu. Lalu saya langsung menuju ke Polres Bantul, yaitu Polres tujuan saya untuk balik nama. Di sini saya langsung masuk ke bagian mutasi ini, balik nama, pendaftaran ya, unit BPKB. Di sini berkas kita masukkan, lalu kita akan mendapatkan selembaran untuk membayar BPKB sebesar 225.000. Setelah kita disuruh membayar ke BRI, kita kembali lagi ke loket pendaftaran. Setelah berkas sudah komplit dan kita sudah membayar, maka kita akan diberikan lagi fotokopian dan selembaran surat untuk pengambilan ya, untuk kembali lagi ke situ. Karena berkas ini masuk di tanggal 2 Desember, saya disuruh kembali lagi pada tanggal 8 Desember. Setelah tanggal 8 Desember saya kembali lagi dan langsung menuju ke loket pendaftaran. Saya langsung diarahkan untuk menuju ke Samsat Bantul. Lah, ini tidak jauh dari lokasi Polres Bantul, hanya di selatannya. Di Samsat ini saya diarahkan untuk masuk ke ruang atas, lantai 2 ya, lantai 2 di atas lantai 1. Saya disuruh langsung menuju ke loket 4 untuk menyerahkan berkas yang sudah komplit ini. Ketika saya masukkan berkas, nanti kita akan dipanggil lagi setelah berkas diperiksa sudah komplit. Berkas ini masuk tanggal 8 dan saya diberikan selembaran lagi kertas kwitansi untuk kembali lagi pada tanggal 17 gitu. Setelah tanggal 17 saya disuruh kembali lagi beserta selembaran kembali ke loket 4. Lalu nanti kita akan dipanggil setelah berkas sudah siap. Kita dipanggil untuk pembayaran ya. Di tanggal 17 ini kita disuruh membayar pertama 160.000, 100.000 untuk STNK dan 60.000 untuk plat nomor, serta kita disuruh membayar pajak sebesar 231.400. waktu itu pajak motor saya ya. Setelah kita selesai membayar,
Ini masih di tanggal 17 di satu hari yang sama. Nanti kita akan dipanggil untuk diberikan STNK setelah sudah dicetak. Ketika STNK sudah selesai, maka kita akan disuruh turun ke bawah sekalian untuk mengambil plat nomor kendaraan. Nah, sebelum kita masuk ke plat nomor kendaraan, Bapak polisi di lokasi juga mengingatkan untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum identitas di STNK kita dengan identitas KTP kita. Jika memang merasa sudah sama, maka kita disuruh turun untuk mengambil plat nomor. Ketika kita ada di plat nomor, kita juga disuruh mencocokkan lagi apakah plat nomor kita ini sama dengan STNK atau tidak. Jika memang sudah sama, maka kita disuruh pulang gitu, tidak masalah. Jadi dari proses semua ini bisa kita simpulkan bahwasanya proses ini kita membutuhkan waktu 5 hari ya, 1 2 3 4 5, pada tanggal 17, tanggal 12, tanggal 8, dan kembali ke tanggal 17, lalu kembali lagi waktu yang ditentukan untuk pengambilan BPKB. Jadi mudah kan pemirsa gitu. Dan untuk biaya, saya tulis juga untuk biayanya itu yang pertama biaya mutasi 150 dan 46.700, biaya balik namanya 225 untuk BPKB, 100.000 untuk STNK, 60.000 untuk plat nomor, dan pajak 231.400. Jadi totalnya semua adalah 813.100 rupiah. Ini sangat murah jika kita urus sendiri. Namun jika pakai biro atau apa mungkin bisa lebih ya, 1 jutaan lebih. Biasanya 1 juta sampai 1,5 juta. Baik pemirsa, begitulah proses saya kemarin mutasi dan balik nama. Semoga sedikit pengalaman saya ini tentang mutasi dan balik nama bisa membantu pemirsa sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang ingin sedang mengurus mutasi dan balik nama. Dan saya ingatkan lagi, ketika kita itu mengurus surat-surat, yang tidak lupa adalah jangan malu bertanya. Silahkan bertanya kepada bapak petugas, pasti akan diarahkan dengan baik. Jadi kita bisa lancar semuanya, tidak perlu pakai biro dan yang lainnya. Sedikit informasi bahwasanya proses ini hampir sama dengan proses mengurus surat-surat mobil ya, hanya berbeda masalah biaya. Baik, demikian sedikit informasi pengalaman yang saya jalani kemarin. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.